Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Selama ini, Bukit Lamreh dikenal sebagai salah satu wajah pariwisata di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Lihat saja, hamparan laut biru yang membentang dari atas tebing dan jalan yang berkelok mengantarkan wisatawan menuju pemandangan yang menakjubkan, hingga suasana tenang yang membuat orang rela menempuh perjalanan jauh untuk menikmati keindahannya. Namun belakangan nama Bukit Lamreh kembali ramai diperbincangkan. Sayangnya, bukan karena panorama alamnya yang memikat, melainkan karena muncul sederet pengakuan yang menggambarkan sisi lain dari kawasan wisata itu. Sebuah sisi yang selama ini lebih sering dibicarakan dari mulut ke mulut dibandingkan dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum. Gelombang perhatian publik bermula ketika satu unggahan di media sosial viral. Pemilik akun mengaku mengalami dugaan pemerasan saat berkunjung ke Bukit Lamreh. Dalam pengakuannya, ia dan pasangannya didatangi sejumlah pria yang kemudian menuduh mereka melakukan perbuatan yang tidak dia lakukan. Pengakuan itu tidak berhenti pada tuduhan semata. Mereka menyebut diminta menyerahkan sejumlah uang dan mengaku sempat ditahan di lokasi hingga malam hari. Bahkan korban menyatakan memiliki rekaman video yang menurutnya dapat membantah tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Unggahan tersebut segera memicu reaksi luas. Kolom komentar dipenuhi cerita yang memiliki pola hampir serupa. Ada yang mengaku pernah mengalami kejadian sejenis. Ada pula yang mengaku mendengar kisah yang sama dari teman atau kerabat mereka. Pola yang muncul dalam berbagai pengakuan itu nyaris identik. Wisatawan didatangi sejumlah orang, lalu dituduh melakukan perbuatan mesum, selanjutnya diminta menyerahkan uang untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Yang paling menyentuh, nominal yang disebutkan juga beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sejumlah akun bahkan mengunggah bukti transfer yang diklaim berkaitan dengan peristiwa tadi. Meski demikian, seluruh klaim yang beredar di media sosial itu belum dapat diverifikasi secara independen dan sebagian besar belum pernah dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum. Tapi justru disinilah persoalannya. Selama bertahun-tahun, cerita mengenai dugaan intimidasi dan pungutan liar di Bukit Lamreh lebih banyak hidup sebagai bisik-bisik di kalangan wisatawan. Banyak yang memilih diam setelah pulang. Sebagian menganggap kerugian yang dialami terlalu kecil untuk diproses. Sebagian lainnya mungkin merasa malu atau tidak ingin berurusan lebih jauh. Akibatnya, apabila praktek semacam itu benar terjadi, maka ruang untuk terus terulang menjadi semakin terbuka. Pemandu wisata Aceh Rimba, Ahlul Jikri mengaku persoalan serupa memang bukan cerita baru. Menurut dia, keluhan pengunjung mengenai berbagai persoalan di Bukit Lamreh sudah lama terdengar di kalangan pelaku usaha. Pernyataan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa kasus yang kini mencuat bukanlah isu yang tiba-tiba muncul dalam semalam. Viral di media sosial mungkin hanya membuka kembali cerita yang selama ini tersimpan di balik keindahan destinasi wisata tersebut. Lalu, ketika publik masih memperdebatkan kebenaran berbagai pengakuan yang beredar, polisi justru menemukan fakta yang mengubah arah pembicaraan. Pada 14 Juni 2026 lalu, seorang wisatawan melaporkan dugaan pemerasan yang dialaminya di Bukit Lamreh. Korban mengaku didatangi 3 pria berinisial NZR, JL, dan ETK yang diduga memaksa dirinya menyerahkan uang sebesar 3 juta rupiah. Karena tidak memiliki uang, korban akhirnya menyerahkan anting-anting sebagai jaminan. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Polsek Mesjid Raya. Polisi kemudian menyusun operasi penyamaran ketika korban kembali ke lokasi untuk menebus barang miliknya. Hasilnya, satu terduga pelaku berhasil ditangkap bersama barang bukti berupa anting-anting milik korban dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Sementara 2 terduga lainnya masih terus diburu. Penangkapan ini menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya dugaan praktik yang selama ini hanya beredar dalam bentuk cerita dan unggahan media sosial masuk ke ranah penegakan hukum.
Meski penyelidikan masih berlangsung dan azas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan, kasus ini justru memperlihatkan bagaimana aksi premanisme di kawasan wisata berpotensi merugikan banyak pihak sekaligus. Korban kehilangan rasa aman, pengelola wisata ikut terdampak, masyarakat sekitar menanggung citra buruk, dan sektor pariwisata Aceh Besar menghadapi ancaman hilangnya kepercayaan wisatawan. Bukit Lamreh yang seharusnya dikenal karena keindahan alamnya, bukan karena ketakutan yang dirasakan pengunjung. Karena itu, pengungkapan kasus ini tidak cukup berhenti pada penangkapan satu orang. Aparat keamanan perlu menelusuri apakah tindakan tersebut berdiri sendiri atau merupakan praktik yang berlangsung berulang dalam waktu yang lama. Sebab jika dugaan premanisme ini benar dan telah berakar di kawasan wisata itu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para korban, melainkan juga masa depan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Aceh, khususnya Aceh Besar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.